Salam dalam kasih dan damai sejahtera pendengar Radio Berita Klasik 828 dimanapun Anda berada. Atau mungkin Anda sedang mendengarkan lewat internet, karena Radio Berita Klasik saat ini sudah mengudara, atau mungkin istilah mengudara kurang tepat, sudah dapat diakses dari dunia maya. Karena istilah mengudara biasanya mengacu kepada radio konvensional, karena gelombang radio memang menjalar melalui medium udara, tetapi melalui teknologi Anda bisa mengakses Radio Berita Klasik bukan hanya di Jakarta dan sekelilingnya, tetapi di mana-mana di seluruh dunia. Kalau Anda memiliki sambungan internet yang cukup kuat, Anda tinggal mengakses website Grafe, www.grafe-ministry.org, dan Anda bisa melihat di bawahnya. Di situ Anda bisa mendengarkan Radio Berita Klasik. Sangat bagus sekali bagi siapapun yang berada di luar Jakarta, dalam negeri maupun luar negeri. Dan sekali lagi, salam saya ucapkan pada Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dalam acara Mutiara Kebenaran. Acara yang sudah berlangsung cukup lama, saudara. Dan kenapa cukup lama? Karena memang pembahasannya panjang sekali. Kita membahas seluruh perjanjian lama, dari Kejadian sampai dengan Maleakhi. 39 kitab yang panjang-panjang. Dan kita bahkan belum sampai ke Mazmur. Nanti akan menarik sekali. Saya belum tahu bagaimana nanti rencananya kita di Mazmur. Mazmur itu ada 150 pasal. Dan apakah nanti kita akan tiap hari atau tiap sesi satu pasal tetap, atau mau kita percepat, saya belum memutuskan. Tetapi kita masih jauh dari sana. Kita masih di kitab Bilangan, saudara. Bilangan, kitab yang keempat dalam Alkitab. Mari kita buka ke sana. Dan di Bilangan pasalnya yang ke-10 sekarang. Bilangan pasal yang ke-10. Oke, sebelum kita mulai, kita akan minta pertolongan Tuhan dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, melalui acara ini, walaupun kami tidak bertatap muka, tetapi kami bertemu dalam satu hati untuk membahas firman-Mu. Dan sertailah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Mungkin tersebar di seluruh Jakarta, atau bahkan mungkin di seluruh dunia, yang mendengarkan penguraian firman-Mu ini. Engkau yang tolong, tetapi terutama hamba-Mu, Tuhan, yang menyampaikan. Engkau kiranya berkati persiapan yang sudah dilakukan, dan berikan kata-kata yang tepat. Kami minta agar Engkau sendiri yang mengendalikan, karena ini firman-Mu. Jadi Engkaulah yang perlu menerangkannya kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bilangan pasal yang ke-10. Dan boleh dibilang bahwa kita memasuki semacam babak yang baru dalam kitab Bilangan ini. Kitab Bilangan sendiri terdiri dari 36 pasal, dan 9 pasal pertama, yaitu 25%-nya, kalau begitu seperempat, itu bisa dikata sebagai bagian persiapan. Karena tema utama dalam kitab Bilangan sebenarnya adalah perjalanan Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan. Kalau kitab Keluaran adalah bagaimana mereka keluar dari Mesir, lalu berjalan ke Gunung Sinai. Lalu kitab Imamat adalah mengenai bagaimana mereka berada di Gunung Sinai, menerima hukum Allah, dijadikan umat yang kudus. Maka kitab Bilangan sebenarnya adalah mencatat perjalanan mereka dari Gunung Sinai menuju ke tanah Kanaan. Dan sebelum memulai perjalanan itu, yang akan melambangkan perjalanan Kristiani kita juga, kita sudah ditebus dari perbudakan dosa Mesir. Ya, kita keluar dari Mesir, kita sudah diselamatkan, dan kita menuju tanah perjanjian, keselamatan sorga yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, dalam perjalanan di padang gurun ini adalah perjalanan hidup Kristiani kita. Dan untuk mendapatkan perjalanan Kristiani atau hidup kekristenan yang berkemenangan, kita perlu persiapan. Sama seperti orang Israel juga perlu persiapan-persiapan sebelum mereka bisa menjalani perjalanan padang gurun dengan baik. Dan itu pasal 1 sampai pasal 9, saudara. Antara lain sensus. Kita telah melihat sensus itu adalah sensus perang. Jadi orang-orang yang 20 tahun ke atas yang sanggup berperang di sensus dari setiap suku. Jadi mereka
perlu siap berperang. Perjalanan hidup kekristenan adalah suatu peperangan. Seperti perjalanan di padang gurun juga nanti adalah suatu peperangan. Nah, bukan saja mereka disensus untuk perang, tapi mereka juga disensus untuk pelayanan, saudara. Terutama suku Lewi. Di dalam Bilangan pasal 3 dan 4 kita mendapat suku Lewi dikhususkan bagi Tuhan untuk melayani Dia. Dan disensus siapa yang akan melayani Tuhan, siapa yang memegang jabatan aktif pada saat itu. Nah, ini juga melambangkan bahwa di dalam perjalanan kekristenan bukan saja kita siap berperang, siap menghadapi musuh. Tentu bukan musuh jasmani, kita bukan angkat pedang jasmani, kita bukan bikin bom, kita bukan orang yang menjadi teroris, saudara. Itu bukan peperangan kita. Tapi dalam Efesus tegas bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara. Kita berperang secara rohani, kita berperang melawan kesesatan, melawan dosa. Itu perang kita. Kita bukan membunuh orang, kita bukan tembak-tembak orang. Itu mungkin ada agama tertentu melakukan itu bukan kekristenan. Kekristenan tidak pernah mengatakan itu. Nah, jadi peperangan sangat real, tetapi bukan hanya peperangan, tapi pelayanan. Nah, hidup Kristenan juga harus pelayanan, saudara. Dan memang di Israel itu ada suku Lewi, tapi ingat bahwa saat ini tidak ada lagi suku Lewi. Semua orang melayani Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1, Tuhan minta atau Paulus menghimbau bahwa kita semua mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus dan yang tak bercacat. Jadi pelayanan. Kemudian kita melihat lagi persiapan apa lagi yang dibutuhkan orang Israel supaya mereka siap berjalan. Kita kilas balik ya pasal-pasal sebelumnya. Ada bagaimana mereka harus menyelesaikan dosa atau menjauhi dosa. Itu di pasal 5. Ini bicara mengenai pengudusan, saudara. Pengudusan. Orang yang sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, dia perlu ada proses pengudusan. Mulai separasi dari dosa. Ya, orang yang bersalah, najis, harus keluar dari perkemahan, katanya. Itu di pasal 5. Kemudian di ayat 6 kita bicara mengenai bersemangat bagi Tuhan, sampai-sampai bikin nazir untuk Tuhan ya. Dalam hidup kekristenan kita perlu bukan hanya menaati perintah Tuhan, tapi bahkan kita perlu bersemangat untuk hal-hal Tuhan, berjanji, membuat ikrar bagi Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan, orang Kristen yang berapi-api bagi Tuhan. Dan di pasal 7, pasal 8 kita melihat kembali di kemah suci. Di situ pada zaman Israel kemah suci, dan di zaman kita tidak ada lagi kemah suci, tapi ini berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita, dan pelayanan penyembahan kita kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, masuk ke pasal yang ke-10 sekarang, saudara. Kita baca sekarang Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan ayat pasal ini ada 36 ayat, mirip dengan kitab Bilangan, ada 36 pasal. Sini ada 36 ayat, kita baca dulu 1 sampai 10. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Semboyan Nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya 1 saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kali, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan." Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan pada hari musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Oke, rupanya
kalau kita baca di sini, masih ada satu hal lagi yang Tuhan perintahkan sebelum bangsa Israel benar-benar berangkat, yaitu untuk membuat dua nafiri. Kita lihat di sini, dua nafiri. Dan mengapa Tuhan perintahkan ini sebelum mereka berangkat? Rupanya ada alasan-alasan praktis yang sangat penting, ya. Dan bahwa nafiri ini harus akan menjadi penanda mereka berangkat. Jadi kita bisa membayangkan dengan adanya 600-an ribu orang laki-laki dewasa yang sanggup berperang saja, berarti jumlah khalayak atau umat Israel waktu itu mendekati 2-3 juta, bahkan mungkin bisa lebih, tergantung berapa banyak wanita yang mereka miliki dan berapa banyak anak-anak yang mereka miliki. Dengan orang yang sebanyak itu diperlukan organisasi yang cukup matang dan aturan yang cukup jelas, saudara yang kasih. Diperlukan disiplin. Anda mungkin pernah belajar baris berbaris di SMA kah, atau di organisasi lain. Anda tahu betapa diperlukan latihan yang mantap dan berulang-ulang dan disiplin agar jangankan beratus-ratus ribu orang, agar sekian puluh orang bisa berjalan dengan rapi saja, saudara. Bayangkan orang Israel ini. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mencintai keteraturan. Nah, oleh karena itu saya selalu ingatkan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-40 di perjanjian baru, di situ prinsipnya sama, saudara. 1 Korintus 14 ayat 40 bahwa segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai keteraturan, Tuhan yang mencintai sesuatu yang terorganisasi dengan baik. Tuhan bukan Tuhan yang serampangan. Anda boleh lihat alam semesta, semua sangat teratur. Planet-planet dengan orbit mereka yang begitu jelas, ya, siklus-siklus dalam dunia ini, bahkan konsep-konsep abstrak seperti matematika, fisika, itu semua adalah ciptaan Tuhan dan menggambarkan pikiran Tuhan yang sedemikian teratur. Jadi kita melihat di sini bahwa dalam Bilangan pasal yang ke-10 Tuhan suruh mereka bikin nafiri. Tuhan ingin mereka berangkat dengan teratur, dan kita melihat bagaimana mereka diatur dengan sedemikian rupa dalam kitab Bilangan. Berkemahnya per suku, ya, ada pemimpinnya, bahkan siapa yang harus jalan duluan, itu semua sudah diatur dengan rapi. Nah, jadi untuk membantu itu dua nafiri dari perak. Dan kata nafiri di dalam perikop ini berasal dari kata bahasa Ibrani, yaitu hatsotrah, ya. Hatsotrah itu kata nafiri. Nah, mengapa saya singgung? Karena dalam Alkitab bahasa Ibrani atau Perjanjian Lama ada dua kata utama yang diterjemahkan nafiri atau sangkakala, yaitu hatsotrah ini, ya. Yang satu lagi adalah shofar, saudara. Dan biasa lebih terkenal shofar. Shofar adalah semacam sangkakala orang Yahudi yang biasanya dibuat dari tanduk domba jantan, jadi bentuknya agak melengkung, jadi bukan seperti trompet kita hari ini yang lurus saja, tapi shofar itu bentuknya agak melengkung sesuai dengan lengkungan tanduk domba dan menghasilkan bunyi yang memanjang. Itu shofar. Dan dalam Alkitab ada juga shofar disinggung, tetapi di sini bukan shofar yang disuruh buat, karena shofar itu dari tanduk domba, tetapi ini adalah dua nafiri, ya, trompet bisa dibilang yang terbuat dari perak. Di sini dikatakan karena ini adalah barang-barang yang akan khusus digunakan untuk pelayanan tertentu. Nah, lalu Tuhan kasih atur di sini. Jadi rupanya sangkakala atau trompet ini, ya, memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan orang Israel. Jadi ada tanda atau aba-aba yang diberikan. Pertama, kalau ditiup 2 kali, ya, kalau nafir itu ditiup 2 kali, maka tandanya adalah semua berkumpul. Semua jemaah berkumpul di depan kemah pertemuan. Tapi kalau 1 kali saja, jadi bisa 2 kali panjang, kemudian 1 kali pendek, artinya pemimpin saja yang kumpul. Jadi 1 kali pendek atau 1 kali panjang, 1 kali panjang pemimpin berkumpul, 2 kali panjang semua umat berkumpul, ya. Nah, kemudian apalagi maksudnya? Kalau di ayat 6 dikatakan, atau di ayat 5, kalau meniup tanda semboyan. Jadi tanda semboyan artinya ditiup dengan cara tertentu. Menurut tradisi Yahudi, ini ditiup dengan staccato, pendek-pendek, ya. Misalnya tut 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 begitu. Pokoknya ada suatu kode lah yang terdengar dari sangkakala itu, ya, jadi semboyan nafiri.
maka mereka harus berangkat. Itu artinya tanda berangkat. Ya, jadi dari satu sangkakala bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda, saudara. Nah, inilah yang dimaksud oleh Paulus juga. Kalau Anda lihat di Perjanjian Baru, coba kita lihat di 1 Korintus, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-14, di sini Paulus sedang berbicara tentang bahasa lidah. Dan salah satu argumen Paulus adalah bahasa lidah harus bisa dimengerti oleh orang yang mendengarnya, yaitu melalui penerjemahan. Ya. Nah, oleh karena itu Paulus berkata di ayat yang ke-6, 1 Korintus 14 ayat 6, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, nah sebenarnya ini bahasa lidah dalam bahasa aslinya, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Jadi harus dimengerti. Nah, ini kontras dengan banyak praktek hari ini yang mengatasnamakan bahasa roh, tapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan, saudara. Karena tidak mengikuti aturan di pasal ini. Ya, orang tidak ngerti apa yang diomongkan. Itu semacam nyerocos-nyerocos, sikarabaraba atau macam-macam lah ini. Dan itu bahasa yang kacau balau. Tetapi Paulus bilang, ya, kalau aku datang kepadamu dan aku bicara bahasa lidah dan kalian nggak ngerti, apa gunanya? Nah, ayat 7 dikatakan, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Ayat 8, ya, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk perang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Wow, di pengajaran yang kuat sekali bahwa praktek-praktek yang kita temukan di banyak gereja karismatik hari ini itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ingin bahasa lidah dimengerti. Jadi bukan seperti hari ini semacam kekacauan. Ingat, itu kekacauan. Tuhan ingin keteraturan, saudara. Dan Paulus mengaitkannya dengan bunyi nafiri. Kalau bunyi nafiri nggak jelas, kalau tidak dibedakan apa artinya bunyi ini dan apa artinya bunyi ini, siapa yang bisa siap berperang? Nah, di Bilangan pasal 10 Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Dikasih tanda yang jelas. 1 kali bunyi panjang, itu artinya pemimpin berkumpul. 2 kali artinya orang Israel semuanya berkumpul. Dan kalau ada semboyan nafiri, ya, jadi ada pola tertentu, ada semboyan yang sudah disepakati sebelumnya, dan menurut tradisi Yahudi itu pendek-pendek, staccato, ya, tut 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 tut, mungkin seperti itu sekian kali, artinya berangkat, saudara. Dan ini sungguh bermanfaat dan sungguh penting, ya. Dan berangkatnya itu pun ada urutannya, ya. Jadi bunyi semboyan pertama, Yehuda berangkat. Bunyi semboyan kedua, katanya yang di selatan yang berangkat, yaitu Ruben bersama dengan suku-sukunya. Nah, jadi lihat begitu penting sangkakala ini. Nah, bukan hanya sangkakala ini penting waktu mereka di padang gurun, tetapi penting juga bahkan ketika nanti mereka sudah masuk tanah Kanaan. Jadi katanya kalau lagi perang, Tuhan ingin bahwa mereka juga meniupkan sangkakala ini. Ya, dan ini ada digenapi, saudara. Di dalam Bilangan 10 ayat 9 ini dikatakan, apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri. Nah, Anda tahu, Anda masih ingat kapan ini digenapi? Ya, benar. Itu pada zamannya Gideon. Anda boleh baca kembali Hakim-Hakim pasal 7. Jadi Gideon waktu itu melawan orang Midian yang sangat banyak sekali. Dan dia bawa tentara, pertama 32.000. Dan orang Midian ada di atas 100.000, saudara. Itu 1:3. Tapi Tuhan bilang masih terlalu banyak orangnya. Bayangkan ada komandan yang terlalu banyak orang katanya. Jadi yang takut disuruh pulang. Ya, tinggal 10.000, saudara. Anda baca Hakim-Hakim 7. Yang tinggal 10.000, wow, 1:10. Ya, tapi Tuhan bilang masih terlalu banyak, sehingga akhirnya disaring lagi, tinggal 300 orang. Dan singkat cerita, 300 orang ini pun tidak dipersenjatai dengan senjata canggih-canggih apa, tapi mereka disuruh membawa buyung, obor, dan kemudian sangkakala. Dan pada waktu yang ditentukan mereka memecahkan buyung mereka, kemudian meniup sangkakala. Dan ini menggenapi yang Tuhan perintahkan pada orang Israel kalau mereka sedang berperang untuk meniup sangkakala. Dan bukan saja sangkakala itu ditiup pada waktu berperang, tetapi sangkakala juga ditiup untuk
perayaan, ya, pada waktu perayaan. Jadi banyak sekali fungsi sangkakala ini, fungsi nafiri sangat penting dalam kehidupan Israel waktu itu untuk menandakan baris berbaris mereka, untuk sebagai tanda mereka berjalan marching untuk peperangan, ya. Dikatakan di sini jadi Tuhan untuk diingat di hadapan Tuhan, bukan artinya Tuhan lupa, tetapi ya mereka menjalankan perintah Tuhan ini. Ya, kemudian untuk acara suka-suka, perayaan, ya, sukacita. Jadi dalam peperangan, dalam sukacita, ya, semua nafiri di sini sangat berguna. Dan saya pernah waktu di Amerika dulu, waktu saya berjemaat di gereja Tabernacle, ya, pemimpin nyanyinya waktu itu adalah seorang yang sangat berbakat secara musik, ya, dan Dan Atskin namanya. Dan itu saya sangat kagum dengan dia karena dia mampu memainkan banyak sekali alat musik, salah satunya adalah trompet. Dan luar biasa sekali, sambil dia pimpin nyanyi, dia bisa main trompet, saudara. Jadi dia mimpin nyanyi, dan di lagu-lagu tertentu yang memerlukan atau sangat cocok untuk semangat, dia sambil dia mimpin nyanyi, di samping mimbar itu dia ada trompet, dan saat-saat tertentu dia tiup trompetnya. Wah, efeknya luar biasa sekali. Ya, saya kalau ada, ya, orang Kristen yang punya bakat seperti itu, dia bisa melakukannya juga di sini. Ya, dan saudara yang kasih Tuhan, apakah kita berpikir sekarang ini ada hubungannya nggak dengan kita hari ini? Ini orang Israel pakai trompet begini, hubungannya dengan saya apa, saudara? Ini saya kan bukan orang Israel, benar, kita bukan orang Israel, tetapi ini menggarisbawahi betapa pentingnya atau betapa sentralnya trompet dalam atau sangkakala di dalam kehidupan orang Israel. Dan ternyata ini melambangkan apa yang terjadi di sorga. Jadi di sorga juga banyak sangkakala, saudara. Dan sangkakala juga menandakan hal-hal tertentu. Jadi menandakan mulainya sesuatu, menandakan berakhirnya sesuatu, menandakan suatu event-event. Anda tinggal baca kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu ada 7 sangkakala yang sangat berarti di situ, yang melambangkan atau bukan melambangkan, bahkan yang mengantarkan, ya, sebagai tanda bahwa akan dijatuhkan hukuman tertentu. Ya, Anda boleh baca dalam kitab Wahyu. Jadi 7 sangkakala Allah, sangkakala murka, di mana yang pertama berbunyi, kemudian hancurlah atau terbakarlah, katanya, sepertiga dari pohon, ya, sepertiga pohon dan semua rumput-rumput hijau. Anda baca dalam Wahyu pasal yang ke-8 di situ. Jadi sangkakala dipakai Tuhan untuk menandakan hal-hal yang indah dan luar biasa, atau peristiwa-peristiwa atau penghukuman-penghukuman dia bahkan. Dan ada satu sangkakala yang sangat berarti bagi kita nanti, itu dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4, saudara. 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Coba kita baca, ini adalah pengangkatan. Ya, pada saat pengangkatan akan ada bunyi sangkakala. Ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-16, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi ada sangkakala yang akan berbunyi pada saat rapture. Dan kalau kita bandingkan dengan di 1 Korintus pasal 15, ini juga berbicara mengenai rapture kita. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke, kita lihat di sini 52, ya, atau 51. 1 Korintus 15 ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, ini bicara mengenai rapture. Tapi kita harus hati-hati, nafiri yang terakhir ini apa? Nafiri yang terakhir ini adalah nafiri yang terakhir dalam zaman gereja. Saudara, kita sedang dalam zaman gereja. Jadi ini bukan bicara mengenai sangkakala yang di Wahyu. Ada 7 sangkakala. Nah, ini kesalahan sebagian orang, dia pikir nafiri terakhir ini maksudnya sangkakala yang ke-7 itu. Bukan. Ini adalah sangkakala yang terakhir dalam zaman gereja. Ya. Sedangkan setelah zaman gereja selesai, diakhiri dengan rapture atau pengangkatan, kita masuk ke tribulasi. Dan dalam tribulasi atau kesusahan besar, di situ akan ada 7 sangkakala Allah yang berisikan penghakiman.
Jadi berbeda. 7 sangkakala di Wahyu itu penghakiman. Sangkakala terakhir di sini bukan penghakiman, ini sangkakala berkat. Tuhan mengangkat kita semua naik ke atas. Wow, luar biasa sekali. Jadi ini berbeda, saudara. Dan sesudah 7 sangkakala yang di Wahyu itu pun bukan berarti tidak akan ada sangkakala lagi. Ada, nanti di milenium pun akan ada sangkakala dan lain sebagainya. Bukan berarti sangkakala berhenti, tetapi sangkakala terakhir untuk zaman gereja, untuk menandakan berakhirnya zaman gereja, yaitu diangkat naik ke sorga, saudara yang kasih Tuhan. Jadi mengapa trompet atau sangkakala begitu menarik bagi kita hari ini? Karena kita menantikan. Dan ada satu penafsiran, dan saya cukup setuju juga dengan penafsiran ini, bahwa bunyi sangkakala yang terakhir ini sebenarnya adalah tidak lain adalah suara Yesus Kristus sendiri, ya. Karena suara Kristus mirip dengan sangkakala, saudara. Coba kita buka di dalam Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 1. Ya. Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi ada bunyi sangkakala, seperti sangkakala dari sorga, naiklah kemari. Nah, bunyi ini sepertinya yang akan mensinyalkan pengangkatan dan mengakhiri masa gereja lokal. Oke, kita kembali sekarang ke dalam Bilangan pasalnya yang ke-10. Dan kita akan lanjutkan di ayat yang ke-11 sampai dengan, sebenarnya ini sudah satu section semuanya, tapi kita sampai ke ayat yang ke-28 dulu. Bilangan 10 ayat 11 sampai 28. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netanel bin Zuar. Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar, dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Shedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurishadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amishadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Okran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Ini adalah peristiwa yang sungguh bersejarah. Katanya pertama kali orang Israel berangkat dan berbaris sesuai dengan aturan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka masih sebagai gerombolan yang tidak beraturan, gerombolan yang ketakutan, gerombolan yang dikejar-kejar oleh Firaun dan tidak memiliki disiplin sama sekali. Sehingga di tepi Laut Merah mereka ketakutan. Tetapi sekarang mereka sudah diatur, sudah diorganisir, mereka sudah diangkat menjadi umat Tuhan di Sinai, mereka sudah menerima hukum-hukum Tuhan, dan mereka harus berjalan sebagai pasukan sekarang, sebagai orang-orang yang siap berperang. Oh, sungguh satu perubahan yang sangat drastis sebelum seseorang mengenal hukum Tuhan dengan sesudah seseorang itu mengenal hukum Tuhan. Sangat luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Dan jadi kita melihat pertama kali katanya mereka berangkat. Aturan-aturannya sangat jelas di sini, jadi coba kita rangkumkan. Jadi kalau misalnya tiba saatnya bagi mereka berangkat, yang pertama jalan duluan di depan adalah sebenarnya tabut Tuhan. Tabut Tuhan disertai oleh Musa dan Harun. Memang di ayat yang tadi kita baca belum terlihat, tapi nanti kalau
Saya ajak kita lompat sedikit ke ayat 33, masih di bilangan 10 ayat 33 dikatakan situ, lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Jadi tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan. Jadi dalam marching yang paling depan adalah tabut perjanjian, disertai dengan Musa dan Harun tentunya. Dan pemimpin besar Musa berada di paling depan, dan ini memberikan teladan. Jadi kalau di Indonesia kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara pernah bikin 3 sebutan, katanya memimpin dari depan, ya, kemudian membimbing dari tengah, kemudian mendorong dari belakang. Jadi seorang pemimpin harus bisa melakukan semua itu, dan seorang pemimpin harus bisa memimpin di depan. Bukanlah seorang jenderal yang baik yang berkata kepada prajuritnya lakukan ini, tapi dia sendiri tidak mau, atau serbu tapi dia sendiri tinggal di belakang. Alexander Agung begitu hebat dan begitu dicintai oleh pasukannya, dan pasukannya rela mati bagi dia, karena sambil mereka bertempur melawan Persia waktu itu, mereka bisa melihat bahwa komandan tertinggi mereka ada bersama dengan mereka, bertempur bersama dengan mereka. Jadi kita melihat Musa paling depan, tabut Tuhan memimpin jalan, saudara. Kemudian yang kedua adalah Bani Yehuda, disertai dengan 2 orang suku pendampingnya, yaitu si Isakar dan Zebulon, saudara. Kemudian setelah itu siapa? Setelah itu adalah Bani Gerson dan Merari yang mengepak tenda-tenda, kayu-kayu, pokoknya semua kemah itu dibongkar oleh mereka, dan merekalah rombongan selanjutnya. Setelah itu siapa? Setelah itu adalah Bani Ruben disertai dengan Simeon dan juga si Gad, ya. Jadi Ruben, Simeon dan Gad. Nah, setelah itu siapa? Setelah itu adalah Bani Kehat. Nah, jadi rupanya rombongan kemah suci itu terbagi 2. Jadi tidak ngumpul menjadi satu, tapi dibagi 2. Merari sama Gerson itu duluan di depan, diselingi oleh Bani Ruben, yaitu orang yang berkemah di selatan. Jadi Yehuda kan di timur. Ingat bahwa kemah Tuhan itu menghadap timur, saudara. Kemah Tuhan menghadap timur. Jadi kita bisa membayangkan tabut Tuhan diangkat oleh beberapa orang Kehat, keluar disertai dengan Harun dan Musa, kemudian diikuti langsung oleh Yehuda yang memang di timur, diikuti lagi oleh mereka yang membongkar kemah. Jadi waktu antara tabut keluar dengan pembongkaran kemah itu adalah waktu bagi Yehuda untuk berjalan. Jadi diselipkan di situ Bani Yehuda untuk memberi waktu bagi Merari dan Gerson untuk membongkar kemah. Kemudian diselipkan lagi Bani Ruben beserta dengan 2 temannya itu untuk memberi waktu bagi Bani Kehat untuk memberesin perkakas. Jadi Bani Kehat membawa mesbah, membawa segala macam bokor-bokor, membawa kandil. Itu adalah tugas Bani Kehat semuanya. Jadi dengan demikian ada waktu, saudara. Kemudian baru 6 suku selanjutnya, yaitu yang di bawah oleh suku Efraim 3 suku, kemudian yang di bawah suku Dan 3 suku, kemudian ditutup oleh barisan akhir, saudara. Nah, dan nanti ini juga berguna waktu mereka mau pasang kemah lagi. Waktu mereka mau pasang kemah lagi, tabut Tuhan berhenti, di situ, dan nanti semua kemah suci akan dibangun mengelilingi tabut itu. Jadi tabut berhenti di satu tempat misalnya, mereka akan bangun kemah di sekeliling tabut itu, ruang maha kudusnya, ruang kudusnya, pelatarannya. Jadi setelah tabut yang pertama nyampe adalah Bani Yehuda. Bani Yehuda langsung bikin camp atau perimeter awal gitu ya, kalau dalam istilah perang ya. Mereka bikin perimeter awal. Kemudian siapa? Habis Bani Yehuda dengan 2 temannya, lalu Gerson dan Merari membangun kemah dengan pelataran. Kemudian siapa? Habis itu Ruben dengan temannya ke selatan. Nah, setelah itu siapa? Kehat datang membawa perkakas. Jadi memang sengaja Tuhan selipkan suku-suku di antara perabot-perabot kemah ini supaya ada waktu, ya, supaya Gerson dan Merari sempat sudah bikin kemahnya jadi, baru perkakas yang dibawa oleh Kehat masuk. Jadi sungguh suatu simfoni yang sangat-sangat merdu dan lancar. Nah, bahkan dalam 40 tahun nanti mereka di perjalanan padang gurun, mereka akan melakukan ini banyak kali, ya, berulang-ulang. Dan ada yang memperkirakan bahwa dalam waktu setengah jam saja, dengan kerja yang efisien dan semua orang tahu apa yang dilakukan, dalam setengah jam saja kemah suci sudah bisa dibongkar seluruhnya. Dan nanti pada saat kemah juga setengah jam
sudah bisa terpasang sepenuhnya. Jadi itu harus mereka lakukan setiap hari kalau mereka sedang dalam perjalanan. Dan kita lihat di sini sebenarnya di ayat 11 sampai ayat 26 ini sedikit banyak mengulang apa yang telah Tuhan beritakan di pasal-pasal sebelumnya tentang siapa kemah di mana, siapa harus berjalan di mana. Tetapi kenapa masih dituliskan di sini? Saudara, ada satu pelajaran yang indah. Jadi ini adalah penerapannya. Kita sudah baca di bilangan pasal 1 dan pasal 2 bagaimana mereka harus berkemah, bagaimana mereka harus marching, itu adalah instruksinya. Tetapi di bilangan pasal 10 kita mendapatkan mereka benar-benar melakukannya untuk pertama kali, Saudara. Nah, ini berarti bahwa orang Israel bukan hanya sekedar tahu teorinya saja, tapi mereka mempraktekkannya. Mereka benar-benar akhirnya berjalan sesuai dengan urutan yang telah Tuhan kasih tahu itu. Dan banyak orang hari ini tahu teori tapi tidak mempraktekkan. Tapi tidak demikian dengan orang Israel dan tidak demikian yang Tuhan inginkan. Apakah kita bisa mengecek hati kita masing-masing? Apakah Anda termasuk ke orang yang hanya tahu teori dan tidak mempraktekkan? Ya, firman Tuhan penuh dengan ajaran, penuh dengan aturan. Ke-9 sampai 34. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah. Akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Kita mendapatkan di sini ada satu tokoh yang bernama Hobab, Saudara. Dan Hobab ini dikatakan sebagai anak Rehuel. Nah, kita kenal lebih lanjut di kitab Keluaran bahwa Rehuel ini adalah tidak lain adalah Yitro, yaitu mertuanya Musa. Nah, kalau benar Rehuel ini adalah Yitro, maka Hobab ini siapa? Hobab ini katanya anak Rehuel, jadi artinya saudara iparnya Musa, ya, mungkin saudara laki-lakinya Zipora, istrinya Musa. Jadi ini adalah saudara iparnya Musa sendiri, anak dari mertuanya, Saudara. Dan rupanya Hobab ini sempat tinggal cukup lama dengan orang Israel. Ingat, orang Israel di Gunung Sinai selama 1 tahun lebih. Jadi di sana Hobab sempat berada di sana, dan sekarang orang Israel mau berangkat, maka Musa minta agar dia ikut. Dan ada 2 alasan Musa minta Hobab ikut. Yang pertama adalah untuk kepentingan Hobab sendiri. Hobab sudah melihat bagaimana Tuhan berlaku kepada orang Israel, tapi selama ini dia masih orang luar. Dan Musa sekarang mengulurkan tangan dan berkata, ayo jadilah satu dengan kami, ayo ikut ke tanah perjanjian. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang hari ini mungkin ikut ke gereja, mungkin tahu tentang kekristenan, tapi masih orang luar. Mereka belum menjadikan itu miliknya sendiri. Nah, apa yang Musa ajak ini saya sampaikan juga kepada Anda yang masih
kalau istilah bahasa Inggris, sitting on the fence, masih duduk di atas pagar, belum tahu mau ke sisi mana dia beranjaknya. Ada orang yang demikian, saudara. Mungkin dia sudah bertahun-tahun ke gereja tapi tidak mau mengambil keputusan ikut Kristus. Maka ajakan Musa, ayo bersama kami ke tanah perjanjian. Dan engkau sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan, engkau sudah melihat itu, ayo ambil keputusan, saudara yang kasih Tuhan. Ada juga orang yang mungkin sudah diselamatkan, tapi dia sedang merenung-renung tentang gereja yang benar. Mungkin dia sudah beberapa kali kunjung ke gereja yang benar, saudara, gereja yang Alkitabiah. Atau mungkin dia mendengarkan lewat radio, ya, seperti mungkin sebagian Anda lakukan saat ini. Anda sudah mendengar kebenaran, dan Anda saat ini, ya, senang dengan kebenaran itu. Tetapi, sudahkah Anda benar-benar ikut ambil bagian dalamnya? Sudahkah Anda benar-benar menjadi satu dengan orang Israel itu, dengan pihak yang benar? Ayo, jangan menunda-nunda. Seperti Musa mengajak Hobab, ayo ikut ke tanah perjanjian. Nah, tetapi alasan yang kedua, saudara kasih Tuhan, Musa mengajak Hobab di sini adalah karena Hobab juga bisa menggunakan skill-skill yang dia miliki atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki dalam perjalanan orang Israel. Jadi rupanya Hobab sebagai seorang Midian sangat kenal dengan padang gurun itu, dan keahliannya ini bisa dipakai, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan ingin Anda untuk mengambil suatu sikap bagi kebenaran, dan bukan saja itu akan mendatangkan berkat bagi Anda, tapi Anda akan bisa ikut melayani Tuhan sesuai dengan apa talenta yang Tuhan berikan kepada Anda, bakat yang Tuhan berikan kepada Anda. Oke, kita lanjut sekarang terakhir, saudara, ayat 35 sampai ayat 36. Dikatakan, apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Jadi pada hari-hari mereka marching atau dalam perjalanan, tabut akan berangkat pagi-pagi, dan Musa mengucapkan kata-kata ini, bahwa Tuhan, tabutmu berangkat, dan kiranya tabutmu ini di depan kami dan menghantam musuh-musuh kami. Kemudian ketika tabut itu diturunkan, Musa juga mengucapkan kata-kata bahwa Tuhan, engkau sudah, tabutmu turun, dan kembalilah, berkemahlah bersama dengan kami. Intinya ada suatu keteosentrisan atau berpusatkan pada Allah dalam semua ini. Sungguh suatu hal yang sangat indah dalam perjalanan, dalam duduk-duduk di rumah, ya. Ini berlaku bagi kita, saudara. Anda dalam perjalanan, adakah Anda berpikir tentang Tuhan? Atau Anda sedang dalam rutinitas, Anda di rumah, di kantor, dalam pekerjaan sehari-hari, apakah Anda memikirkan Tuhan? Ya, dua-duanya harusnya. Jangan hanya kita pergi perjalanan jauh, oh kita pikir Tuhan. Atau kebalikannya, kita lagi pergi jauh justru nggak pikir Tuhan, cuman di rumah aja, kalau diingatkan baru pikir Tuhan. Jangan, tapi dua-duanya. Dua-duanya dari dalam hati, baik bepergian, baik kita di rumah, baik dimanapun, ya, kita ingat akan Tuhan, kita teosentris, kita berpusat pada Tuhan, hidup yang Tuhan inginkan. Dan bangsa Israel sudah mulai perjalanan mereka, masih ada banyak hal yang menarik yang akan mereka temukan, ada banyak tantangan, ada banyak peperangan. Mari kita ikuti, mari kita belajar bersama dari mereka. Saya Dr. Sivan Senliao, undur diri dulu saat ini, sampai bertemu dalam sesi berikutnya. Jangan tinggalkan. Sampai jumpa, Maranatha.